Kepada seluruh jombloan dan jombloati yang budiman, terima kasih karena telah kembali ke channel ini. Bang Kodrat hadir menemani kelanjutan cerita jomblo yang kemarin. Tapi sebelum itu, mari kita kencangkan celana dalam karena ada goncangan. Setelah tewasnya Carlin Code dan mendapat informasi tentang kunci terakhir Vortex yang berada di lingkaran MI7, Johnny pada suatu malam mengajak Simon untuk makan malam di sebuah restoran sambil membicarakan tentang adanya anggota Vortex yang menyusup ke lingkaran tim MI7. Oh, come on, Johnny. What was it you wanted to ask me? Kalenko told me that the third man in Vortex. Mendengar hal itu, sontak Simon berencana membunuh Johnny secara diam-diam dengan menodongkan pistolnya ke arah Johnny kecil di kolong meja. Namun, tiba-tiba Tucker menyuruh Johnny untuk pergi ke kamar mandi. Di kamar mandi, Tucker menjelaskan bahwa Simon adalah anggota terakhir Vortex. Tapi sayangnya, Johnny tidak langsung percaya pada Tucker, bahkan menyuruh Tucker untuk pergi. Saat di luar kamar mandi, Simon membohongi Johnny bahwa Wertheimer lah penyusup itu. Sialnya, Johnny malah lebih mempercayai Simon daripada Tucker, walaupun Tucker adalah seorang asistennya sendiri. Saat Johnny mendesak Wertheimer untuk mengakui perbuatannya, Wertheimer malah justru menuduh Johnny lah pelakunya dan menyuruh anggota MI7 untuk menangkapnya. Saat mencoba untuk kabur, malangnya Johnny tertembak di kaki yang menyebabkan dia tidak bisa lari. Johnny pun segera merebut kursi roda Wertheimer untuk kabur. Walaupun hanya mengendarai kursi roda, Johnny tetap mematuhi protokol keselamatan dengan memakai helm dan menaati rambu-rambu lalu lintas. Scene selanjutnya, Johnny pergi ke rumah Cat dan meyakinkan Cat bahwa Johnny bukanlah pelakunya. Akan tetapi karena efek tertembak tadi, kondisi Johnny pun melemah dan jatuh pingsan. Selama itu, Cat merawat Johnny sampai Johnny kembali sadar dan memberitahu Johnny bahwa obat yang digunakan Vortex bernama Timokelin yang memungkinkan mereka untuk mengontrol dan mengendalikan korbannya sebelum dia mati. Pada momen itulah, benih-benih penggenjotan mulai bersemi. Tak lama, Cat pergi untuk menemui Simon. Sementara Johnny tinggal di rumah Cat, namun sepertinya Simon telah mengendus aroma keberadaan Johnny di sana. Tak lama, Johnny dikagetkan dengan suara mesin sedot debu yang mencurigakan. Dan benar saja, sekarang nenek Bintit sudah ada di sana dengan membawa slingshot untuk membunuh Johnny. Namun, untungnya Johnny berhasil lolos. Johnny lalu menghampiri Tucker di kontrakannya dan membujuk Tucker untuk kembali bergabung. Tucker yang tadinya sempat ngambek, akhirnya dia mau bergabung lagi dengan Johnny. Ih, nggak suka gelai. Lanjut, sesampainya di markas Vortex, Johnny segera mencari Simon dan berbicara padanya tentang obat tersebut. Hingga tanpa sadar, Johnny dengan cerobohnya meminum minuman yang telah dicampuri dengan obat tersebut. Sebelum sempat dikontrol oleh Simon, Johnny sempat melawan namun gagal. Di saat Simon menyuruh Johnny untuk membunuh Perdana Menteri, Tucker dan Cat mencoba memutuskan komunikasi antara Simon dan Johnny. Sebelum menembak Perdana Menteri, Johnny sempat mengingat-ingat kata gurunya di Tibet yang berbunyi, biarkanlah dirimu yang mengendalikannya. Johnny pun sekuat tenaga mencoba melawan kehendak Simon, dan karena saking gregetnya, Simon sampai keceplosan dan membongkar penyamaran dengan menyebut namanya saat menyuruh Johnny untuk menarik pelatuk pistolnya. Johnny segera berpaling dari arah Perdana Menteri dan mencoba menembak Simon yang berhasil melarikan diri. Dikarenakan pengaruh efek obat, jantung Johnny hampir berhenti berdetak dan tak sadarkan diri. Lalu para medis langsung menolong Johnny dan denyut nadinya mulai melemah. Namun sayangnya denyut jantung Johnny terus melemah dengan cepat. Melihat hal itu, Cat segera berlari menghampiri Johnny dan menyosornya dengan penuh perasaan. Wah. Di momen setengah sadar ini, Johnny berkata, "Ya, tinggal sedikit lagi." Mendengar itu, Cat menambahkan gigi tancap pedal gas dan menyusurnya lagi dengan kecepatan penuh birahi. Akhirnya Johnny pun tersadar lalu bangkit beserta Johnny kecilnya dan berterima kasih pada Tucker dan Cat. Mengetahui Simon yang melarikan diri, Johnny segera menerjunkan diri ke arah jurang salju dengan parasut dan segera mengejar Simon.
Dengan kentawilannya, Johnny sekonyong-konyong sekedar mencoba menyusul Simon, dan ketika Johnny sudah berada di gondola, Johnny terlibat pergelutan dengan Simon. Namun sayangnya Johnny terjatuh. Johnny segera menggunakan alat tim MA7, payung anti peluru, tapi ternyata payung itu hanyalah payung biasa. Melihat hal itu, Tucker segera memperingati Johnny bahwa payung itu adalah payung rudal. Johnny segera menggunakan payung itu dan berhasil menembak Simon. Back to London, Johnny mendapatkan gelar kesatria oleh sang ratu yang ternyata adalah sang pembunuh dari Hong Kong yang ingin membunuhnya. Saat Johnny ingin menangkapnya, ia berhasil melarikan diri. Johnny sempat melihat ia lari ke lorong dan segera disusul dan memukuli serta menangkapnya. Setelah Johnny menangkap sang pembunuh di depan Pegasus, 2 orang penjaga membawa sang pembunuh yang asli. Melihat hal itu, Johnny segera sadar siapa yang dia pukul dan ternyata itu adalah sang ratu yang asli. Johnny dan si Johnny kecil pun hanya bisa melonglong. Mamat. Hikmah dari film ini adalah, seberat apapun masalahmu, hadapilah dengan santuy dan ajak ke susu. Saya Bang Kodrat beserta seluruh dewan direksi yang bertugas pamit undur diri. See you next time.